Cilik Riwut adalah seorang anak dari kampung terpencil. Akhirnya dibicarakan dengan Panglima Angkatan Udara. Panglima Angkatan Udara setuju. 13 pasukan ini diterjunkan. Hai, balik lagi nih di kanal YouTube-nya Kanta Media di program Kalteng Mahining. Dan kali ini bersama dengan Ai Permatasari. Dan sekarang Ai sudah bersama dengan salah satu narasumber yang akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan Kalimantan Tengah bersama dengan Ibu Kameluh Ida Lestari ya Bu ya. Ibu ini adalah anak keempat dari Bapak Cilik Riwut. Nah jadi itu adalah sedikit spoiler, berarti kita hari ini akan membahas tentang Cilik Riwut. Itu adalah salah satu pahlawan nasional yang saat ini mungkin masyarakat Palangkaraya, khususnya juga generasi-generasi muda tuh pasti banyak yang kurang lah pengetahuannya tentang Cilik Riwut ya Bu. Nah, di sini tujuan kita adalah membahas tentang Cilik Riwut dan mengedukasi generasi-generasi muda dan juga mungkin memberikan informasi yang selama ini ternyata orang-orang nggak tahu tentang Cilik Riwut dan backgroundnya, latar belakang keluarganya dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita perkenalan dulu sama Ibu. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri lebih jelas, namanya siapa, terus juga anak keberapa, kemudian lahir di mana, boleh Bu, silahkan. Terima kasih. Nama saya Kameluh Ida Lestari. Biasa dipanggil Ida Riwut. Tapi kalau anak-anak di sini ya, maksudnya yang masuk ke resto ini biasa manggil saya Mina Ida. Mina Ida. Saya anak nomor 4 dari 5 bersaudara. Kebetulan kami berlima itu dari nomor 1 sampai 4 adalah perempuan semua, yang paling kecil laki-laki. Domisili mereka semua ada di Jakarta. Saya lahir di Banjarmasin dan untuk mengingat usia saya itu sangat gampang. Karena ini maaf ya Bu ya, kita tanya masalah usia. Betul. Karena usia sama dengan hari jadi Kota Palangkaraya. Oke, berarti jadi mungkin 66 tahun. Oke, nah itu sebenarnya Bu ya, kalau menurut saya, maaf saya potong ya Bu ya, pasti banyak masyarakat Palangkaraya atau remaja-remajanya lah ya, pasti mereka juga nggak tahu berapa usia Palangkaraya, kadang terlalu acuh gitu. Nah sekarang berarti Ibu ulang tahunnya bertepatan dengan hari jadi Kota Palangkaraya pertama kali ya? Iya, tahun lahirnya. Tahun lahirnya. Di jadi, tahun 1957. 1957. Hanya tanggalnya saja yang berbeda Bu ya. Iya, betul. Kemudian berarti sekarang hanya Ibu sendiri yang tinggal di sini karena 4 saudara lainnya ada di Jakarta semua ya. Ibu memang memutuskan untuk tinggal di sini? Awalnya saya masih tinggal di Jakarta, tapi dengan mendapat tugas untuk mengelola dan menjaga rumah almarhum Pak Cilik Riwut, akhirnya sudah sebelum COVID ya. Sebelum COVID berarti menetapkan diri. Sebelum 2020 ya Bu ya? Iya, pindah ke Palangkaraya. Nah, kalau Ibu sudah memutuskan untuk tinggal di Palangkaraya, apakah dengan mengelola restoran ini itu sudah sesuai dengan latar pendidikan Ibu mungkin, atau sebenarnya latar pendidikan Ibu apa berkaitan nggak sih dengan Ibu mengelola ini? Kira-kira? Saya rasa karena hobi ya. Karena hobi. Jadi kebetulan dari kami bersaudara yang suka memasak, pekerjaan perempuan ya, maksudnya jahit segala kebetulan saya. Oh gitu. Sepertinya ini manik-manik bikin sendiri juga Bu ya? Betul. Saya bisa tebak itu karena Ibu bilang memang hobinya untuk prakarya gitu-gitu kan Bu ya. Nah, Dayak kan juga identitas, ada salah satu ciri khasnya tuh punya banyak manik-manik gitu ya. Saya lihat di resto ini juga ada ya barang-barang seperti itu. Terus berarti saat ini kesibukan Ibu itu hanya untuk mengelola resto atau ada kesibukan di bidang lain Bu? Saya fokus di resto. Berarti untuk resto ini sudah berapa lama ya Bu? Kira-kira? Untuk tahun ini kita berusia 10 tahun. 10 tahun? Oke, sudah lumayan lama ya Bu ya. Berarti di tengah pandemi pun ini restoran tetap jalan Bu?
Kita mengikuti aturan pemerintah ya. Di saat harus tutup, kita tutup. Oke. Dia harus setengah hari Iya. buka, kita buka. Oke. Kalau Ibu sampaikan tadi bahwa restoran ini sudah 10 tahun, tapi Ibu sekitar 2000 sebelum Covid, apakah memang dari awal restoran ini berdiri sudah Ibu yang mengelola? Oh enggak. Enggak ya? Jadi awalnya adik yang mengelola di sini. Yang laki-laki ya? Oh, oh. Ya. Dan mendesain juga dia. Oke. Desainnya Tapi- unik sekali ini. Ya, karena dari kami bersaudara yang punya jiwa seni kayaknya cuma dia ya. Oh gitu. Kalau Ibu jiwa prakarya dan memasak dan Masak, lain-lain, memasak, yang ini iya. terakhir jiwanya seni. Iya. Bagus lah Bu. Memang ini tempatnya bagus. Kalau saya boleh tahu Bu, nih saya tertarik. Restoran ini kan bentuknya unik nih, terus di interiornya juga unik. Apakah ini kan awalnya rumah nih Bu ya? Iya. Awalnya rumah. Apakah memang dari awal bentuknya seperti ini atau sudah banyak yang direhab karena menyesuaikan dengan kebutuhan restoran? Banyak yang direhab. Banyak yang direhab. Disesuaikan dengan kebutuhan resto. Karena dulu kita tidak tahu akan dijadikan cagar budaya. Oke, betul. Nah, ada nggak sih bagian dari rumah ini yang memang masih asli bentuk rumahnya Bu? Yang masih tertinggal dapur. Dapurnya yang Dapur memang yang asli sebelah ya? sana sama sumur. Sumur. Oh, Sama ada yang sumur juga Bu ya? sumur. Dulu kan hidupnya Iya, kami iya. di sini dari air sumur yang ada ledeng ya. Iya, iya benar-benar. Sama yang di depan yang setengah lingkaran teras itu bisa asli. Sumurnya masih berfungsi. Sudah Bu? ditutup. Sudah ditutup ya. Nah, kemudian apa sih Bu yang membuat tempat ini dijadikan resto aja gitu? Kenapa nggak dijadikan museum Nyampak Cilikriwut atau galeri seni Nyampak Cilikriwut gitu? Jadi mungkin saya agak panjang bercerita Nggak ya. apa-apa Bu ya, memang itu tujuan kita. Jadi kemarin waktu beliau masih dirawat di rumah sakit, ada pesan beliau, rumah ini tolong dijaga, jangan sampai dijual. Nah, kebetulan rumah ini dulu kan adalah rumah dinas saat waktu beliau jadi gubernur. Tapi oleh pemerintah diizinkan untuk dibeli secara cicil. Jadi setelah kami bisa melunasi rumah ini, kami berpikir lagi, ini rumah kita apakan? Sedangkan kita semua tinggal di Jakarta dan di Jogja. Karena pesan Bapak harus menjaga rumah ini, bagaimana kelanjutan rumah ini kan? Dan atapnya dulu sudah bocor-bocor, karena dari tahun 58 tidak pernah disentuh. Iya, ya. Jadi kami mencoba untuk mengganti atapnya. Akhirnya terfikirlah untuk membuat museum Museum. mini, ya, Museum. mini galeri. Karena kebetulan Bapak meninggalkan warisannya banyak, Iya. foto-foto lah, Betul. bukan uang ya. Juga ya. Iya. Jadi kenapa tidak kita pajang aja di rumah sini? Kalau kita yang pegang kan berarti yang lihat cuma anak cucu. Orang lain tidak ada yang tahu Iya. bagaimana perjuangan orang-orang dulu untuk membangun hutan menjadi kota. Betul. Jadi kita buat di sini. Tapi kalau cuma mini galeri kan kehidupannya bagaimana? Untuk kebersihan segala macam. Akhirnya kami berpikir kenapa tidak ditambah dengan resto. Jadi rumah ini bisa hidup sendiri tanpa menyulitkan anak-anak Iya, beliau ya. betul. Jadi Karena dia susah. hidup sendiri. Dan sekarang ya terbukti jalan, semua orang juga tahu Alhamdulillah. bahwa ada restoran Cilikriwut ini. Terus juga kayaknya saya taunya restoran Cilikriwut ini juga menjual makanan-makanan Dayak. Itu Iya. saya suka. Itu yang Menjadi di- ciri khas ya? Iya, kami fokuskan. Kalau bukan kita siapa lagi Iya, ya? betul. Jadi kita mencoba memperkenalkan masakan Dayak. Jadi keinginan saya masakan Dayak ini bisa seperti masakan Sunda, Padang, Jawa Betul. yang dikenal Iya. oleh Nusantara ya. Jangan hanya ada nasi Padang, harus ada Nah, itu wadi juga, Bu. betul, ada wadi ya, bukan hanya gudeg ya. Betul. Ada juga umbut rotan. Betul. Nah, kalau biasanya, apakah tamu-tamu yang dari luar juga biasanya sering datang ke sini, Bu? Mungkin kayak bisa
pemerintah juga sering ngajakin tamu-tamunya, pejabat daerah mengajak tamu-tamunya untuk makan di sini, biasanya gitu Bu. Supaya kan sekaligus memperkenalkan Bapak Cilik Riwutnya dan juga makanan-makanan Dayak gitu. Iya, betul. Masih ada ya Bu? Masih. Dan kebanyakan pendatang ya, itu bertanya-tanya, mereka baru turun dari pesawat ke bandaranya Cilik Riwut. Akhirnya tanya, siapa sih Cilik Riwut? Ada yang menyampaikan suruh datang kemari. Jadi bule-bule ada nggak Bu? Banyak ya. Bule-bule. Pasti banyak. Mereka lebih antusias kalau menurut saya. Ya. Benar, sangat. Dan kita di sini untuk hiburannya, kita live musiknya tradisional. Jadi dia ngarungut. Pakai kecapi dan baju adat. Itu yang bagus. Itu salah satu daya tariknya. Iya, itu hari apa Bu? Atau ada hari tertentu atau ada event tertentu? Hari Rabu malam Kamis. Malam Kamis ya. Oh, berarti nggak malam Minggu, harusnya malam ini. Semoga sesudah COVID ini ada kemajuan. Jadi kami selama ini hanya bisa ini yang kami pertahankan. Sebelumnya memang tiap malam ada, tapi ya semoga bulan depan kita bisa lebih membuat tamu merasa terhibur. Betul, ya. Karena itu kan bagusnya restoran ini sudah menyajikan makanan Dayak, terus juga menyajikan musik-musik tradisional Dayak. Memang segala sesuatu yang berkaitan dengan Dayak dan Kalimantan Tengah Palangkaraya pun memang ada di sini gitu loh. Jadi itu buat semua yang nonton harus ke sini ya, yang belum ke sini harus ke sini. Dan biasanya ada Ibu ya, selalu ada Ibu ya? Saya selalu ada di sini. Nah, selalu ada di sini. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih tentang Cilik Riwut kan bisa langsung tanya sama Ibu gitu, ngobrol-ngobrol. Saya rasa Ibu juga welcome kok ya Bu ya, sama semua tamu. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang sosok Cilik Riwut, agak sedikit melenceng sedikit dari Cilik Riwut, saya ingin minta pendapat Ibu tentang food estate. Apakah Kalimantan memang layak menjadi sentra food estate Indonesia? Menurut Ibu gimana? Saya rasa ya kurang cocok kali ya, karena tanah kita kan tanah gambut ya. Jadi mungkin perlu penelitian. Iya, prosesnya panjang. Mungkin sekian puluh tahun lagi baru bisa berjalan. Kalau untuk sekarang kayaknya terlalu dipaksakan ya. Mungkin mereka sedang memperjuangkan itu Bu ya, semua membuat sesuatu yang tidak mungkin atau yang belum mungkin menjadi mungkin dalam waktu yang singkat dan cepat, mungkin seperti itu Bu. Baiklah, kita membahas sedikit aja itu. Yang selanjutnya Bu, ini juga agak sedikit melenceng dari Cilik Riwut. Saat ini kan sedang ramai nih konflik di Desa Bangka, Kabupaten Seruyan. Menurut Ibu bagaimana kejadian tersebut? Tanggapan Ibu tentang kejadian tersebut? Sangat menyedihkan. Iya. Apalagi saya merasa sebagai anak Dayak, merasa sangat prihatin sampai hal-hal seperti ini bisa terjadi. Dan sepertinya konflik-konflik di daerah kita, masalah dengan perusahaan itu sudah cukup banyak. Tapi ini rupanya kebetulan terekspos dan memang kasusnya agak ada korban ya. Jadi harapan saya ya ada perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pusat. Jangan sampai hal-hal seperti ini terulang lagi. Karena ini sangat menyakitkan buat kami. Iya. Karena mereka hanya menuntut haknya. Jadi mereka bukan ingin lebih daripada itu. Malah akhirnya mereka yang naas ya Bu nasibnya. Baiklah, mungkin itu sedikit saja yang kita bahas. Kita kembali lagi ke sosok Cilik Riwut. Mungkin anggap saja saya orang awam ya Bu. Saya mau tanya, siapa sih Bu Cilik Riwut itu? Gitu. Saya sebagai pengunjung nih ceritanya. Saya mau nanya nih dari cerita Ibu menceritakan tentang Cilik Riwut nih kepada orang yang emang benar-benar nggak tahu siapa Cilik Riwut, atau kepada ini nih para remaja-remaja yang emang sekarang minim banget nih Cilik Riwut siapa, taunya cuma nama bandara aja, nama jalan, tapi nggak tahu bahwa sebenarnya Cilik Riwut itu adalah pahlawan nasional gitu loh. Nah, tapi saya mau dengar dari Ibu nih menceritakan kepada saya gitu. Boleh Bu?
Sigit Riwut adalah seorang anak dari kampung terpencil ya. Zaman itu terpencil ya. Iya. Anak seorang petani, tapi beliau mempunyai tekad yang begitu besar, ingin agar masyarakat Dayak ini setara dengan suku-suku lain. Jadi beliau dilahirkan di Kasongan, Kabupaten Katingan ya, dan pendidikannya hanya lulusan SR. SR itu zaman sekarang SD ya. Oh, SD ya. SD. Oh. Jadi Tahun berapa itu, Bu? aduh, tahunnya saya ya? kurang ini ya. Tapi satu kelebihan dari beliau, ini cerita orang-orang tua. Iya. Kalau beliau tidak pernah menceritakan tentang diri Iya, pribadinya, betul, ya. betul. Jadi kami tahu dari orang-orang tua, teman-teman masa kecil dan remajanya, katanya beliau dulu waktu kelas 4 SD, kelas 4 SR ya, SR. itu selesai sekolah, dia naik perahu, naik jukung ke kampung lain mengajarkan anak-anak kelas 1, kelas 2. Oh. Jadi begitu apa ya, keberaniannya, nekat ya sebetulnya. Itu sendiri, Bu? Sendiri. Karena dulu kan guru sangat terbatas, apalagi di daerah pedalaman. Jadi dia punya motivasi bahwa saudara-saudaranya harus bisa paling tidak membaca dan menulis. Iya. Kalau boleh tahu, Bapak Cilik Riwut ini berapa saudara, Bu? Beliau bersaudara berlima. Beliau yang ke? Beliau yang ketiga Ya. Gitu ya. Nah, kalau untuk orang tua beliau, nenek kakeknya ibu, itu gimana, Bu? Boleh diceritakan? Mereka adalah petani. Jadi memang rakyat biasa yang hidupnya sangat sederhana. Jadi mencari hari ini diselesaikan hari ini, besok mencari lagi buat besok lagi. Gitu. Nah, selanjutnya untuk perjalanan Bapak menjadi seorang pahlawan nasional itu boleh diceritakan nggak, Bu? Jadi dulu kan perjalanan dari Pulau Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Tengah ini untuk ke Jawa seperti hayalan. Iya. Karena harus melewati laut. Nah, memang keinginannya dia ingin keluar dari Pulau Kalimantan. Iya, dari kampungnya. Nah, kebetulan waktu itu ada sending itu yang mengajarkan agama Kristen. Jadi menyebarkan agama Kristen. Itu mengirim beliau untuk sekolah perawat ke Purwakarta. Oke. Jadi rupanya di sini awal dari perjalanan hidup beliau. Di Purwakarta dia belajar untuk tulis menulis sama Sanusi Pane, terus jadi loper koran, jadi wartawan, ikut jadi wartawan, terus kayaknya itu bukan jiwanya. Jadi dia bergabung di Jogja dengan para pejuang di Jogja. Nah, di situ awal dari pergerakan beliau. Di Jogja dia menyatakan ke Presiden Soekarno waktu itu ya, di Gedung Agung, menyatakan bahwa 142 suku Dayak bersatu dengan NKRI. Luar biasa sekali. Kemudian saya tahu sedikit dari biografi yang saya baca, kan akhirnya beliau dan 14 atau kurang lebih berapa itu 13. menjadi 13 ya. 14 berarti termasuk dengan beliau. Itu menjadi pasukan terjun payung pertama ya, Bu ya. Ya, jadi setelah itu kita kan sudah merdeka. Tapi gaungnya belum sampai ke Kalimantan. Karena Kalimantan masih dikuasai oleh Nika ya, Belanda waktu itu. Jadi bagaimana caranya bisa menembus supaya masyarakat di sini tahu bahwa kita sudah merdeka. Kalau lewat laut sudah nggak mungkin karena sudah dijaga oleh Belanda. Akhirnya waktu itu Gubernur Kalimantan itu Insinyur Muhammad Nur itu berunding dengan beliau bagaimana kalau kita lewat udara. Akhirnya dibicarakan dengan Panglima Angkatan Udara,
Panglima Angkatan Udara setuju, 13 pasukan ini diterjunkan. Jadi mereka ini sebetulnya banyak, tapi waktu seleksi akhirnya terpilih 13 ini 13. dan semuanya anak-anak Dayak. Beliau yang memimpinnya. Sebetulnya kan Bapak ini adalah TNI Angkatan Darat, pangkat terakhirnya mayor. Tapi karena dia harus membawa pasukan ini, akhirnya diambil dari Angkatan Udara. Jadi mayornya sampai mayor aja. Jadi akhirnya dia masuk di Angkatan Udara. Waktu penerjunan ke Sambi, beliau memang tidak ikut terjun, tapi beliau yang menentukan arah titik terjunnya. Setelah dia itu pulang lagi ke Jogja, baru berangkat naik kapal untuk bergabung dengan pasukannya. Kembali lagi bergabung dengan pasukan. Sebelum itu dia diberi mandat oleh Pangeran Muhammad Nur untuk memimpin pasukan MN 1001. Jadi MN 1001 itu adalah singkatan dari Muhammad Nur 1001 cara. Jadi untuk tembus ke Kalimantan lagi. Jadi penerjunan payung itu jatuhnya tanggal 17 Oktober, tahunnya saya lupa ya. 1947 kalau nggak salah. 47 ya, 47. Nah itu dijadikan Hari Kopasgat sampai sekarang. Jadi untuk menghargai pahlawan-pahlawan kita. Karena penerjunan pertama kalau nggak salah saya baca dari biografinya tadi itu menjadi diperingati memang setiap tahunnya diperingati. Menjadi hari apa ya kalau Kopasgat. Sekarang kembali Kopasgat dulu Kopasgat terus sempat ganti terus jadi Kopasgat lagi. Pasukan khusus Angkatan Udara itu. Oke. 17 Oktober 1947. Nah, waktu Sumpah Setia Suku Dayak itu juga tanggal 17. Sumpah Setia Suku Dayak itu tanggal 17 juga? 17 bulan apa saya lupa. Kemudian Bu, ada cerita apa lagi nih tentang kepahlawanan Cilikriwut yang perlu Ibu sampaikan kira-kira? Ya, beliau dulu memang berjuang tanpa pamrih ya. Iya, betul. Jadi memang keinginannya sangat besar bahwa Indonesia harus merdeka, masyarakat Dayak setara dengan suku lainnya. Jadi di situ beliau perjuangan yang sangat gigih. Berarti kalau perjuangannya memang benar-benar dari sebelum kemerdekaan Bu ya, sudah membantu Indonesia untuk meraih kemerdekaan, bahkan juga membantu mengembangkan Palangkaraya sekarang ini Bu ya. Nah kemudian adakah ide atau impian dari Bapak Cilikriwut untuk Kalimantan Tengah yang masih Ibu, Ida dan juga saudara-saudara Ibu untuk memperjuangkan? Keinginan beliau itu anak-anak Dayak harus pintar. Pintar semua sekarang Bu. Harus bersekolah tinggi dan hidup rukun tanpa ada gesekan. Terus masalah keyakinan jangan menjadi perpecahan di antara keluarga. Jadi keinginannya itu damai, sejahtera, makmur. Pemimpinnya juga mengayomi masyarakat. Dan semoga keinginan beliau ini bisa tercapai. Saya rasa ya Bu ya, keinginan beliau ini memang sudah menjadi apa ya, budaya nih bagi masyarakat Kalimantan Tengah secara tidak langsung ya. Karena kalau misalnya dari pendidikan tinggi yang seperti Ibu bilang tadi harus pintar, saya rasa sekarang anak-anak Dayak itu malah disekolahkan setinggi-tingginya, terus juga dikirim keluar gitu kan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan lebih gitu. Pulang lagi ke Kalimantan Tengah untuk membangun Kalimantan Tengah, membangun Palangkaraya. Kemudian juga untuk tadi agama, saya rasa juga saat ini tidak ada konflik-konflik yang antara masyarakat Dayak
Iya. Itu solidaritasnya masyarakat Iya. Dayak itu kan sangat wow gitu loh. Iya. Satu aja masyarakat, satu orang Dayak diganggu itu turun semua Iya, orang Dayak kan benar. bahasanya seperti Betul. itu. Itu sih adalah menurut saya peninggalan beliau yang secara tidak langsung dan tidak disadari oleh masyarakat Dayak sudah tertanam gitu loh di dalam diri-diri masyarakat Dayak. Kemudian juga selanjutnya saat ini kan ibu kota negara ternyata tidak berada di Kalimantan Tengah. Padahal kan sepengetahuan saya juga sebelumnya Bapak Soekarno juga pernah merencanakan bahwa Palangkaraya itu cocok menjadi ibu kota negara. Nah, itu bagaimana tanggapan Ibu? Itu gagasan yang sudah Iya, lama. sudah Ya. lama sekali. Jadi waktu itu yang saya tahu, dan kebetulan kami sempat membuat video wawancarai beberapa tokoh di Jakarta, kayak Pak Ruslan Abdul Ghani, Pak Baramuli, mereka saksi sejarah. Jadi beliau juga menyatakan pada saat sidang kabinet itu Soekarno mempunyai gagasan bahwa ibu kota sebaiknya dipindahkan, jangan lagi di Jakarta. Jadi masih Bandung, ada yang ingin ke Sulawesi. Nah, akhirnya beliau dengan beraninya, kata Pak Baramuli, menyatakan bahwa kenapa tidak ke Palangkaraya. Waktu itu katanya Pak Soekarno kaget, kok berani-beraninya kok provinsi yang baru berdiri isinya hanya hutan rimba mau Jadikan ibu kota negara. diusulkan jadi ibu kota negara. Waktu itu alasannya katanya Maaf Bu, saya potong, berarti tadi yang mengusulkan adalah Bapak Cilikriwut Oke. ke Bapak Soekarno. Alasannya katanya bebas dari bencana, Betul. tidak ada gunung, jadi dan letaknya adalah di tengah-tengah dari Nusantara. Tapi itu tinggal gagasan ya. Dengan berjalannya waktu itu sudah tidak jalan lagi. Akhirnya ya kita masih mensyukuri juga bahwa IKN tetap Masih ada di Kalimantan, tapi di Kalimantan Timur. Ada lagi Bu mungkin yang mau disampaikan? Paling tidak kita sebagai masyarakat Kalteng juga akan menerima imbas Iya, dari betul. IKN. Jadi kita harus bersiap-siap untuk kedepannya tidak seperti sekarang kita istilahnya santai, juga kita masih hidup ya. Iya. Tapi nanti perjuangan kita lebih gigih. Betul sekali. Perjuangan generasi muda ini juga harus lebih lagi ya Bu. Karena saingan dari otomatis banyak dari orang luar yang masuk ya. Jadi jangan sampai penduduk asli Iya betul. terpinggirkan. Nah itu dia. Satu yang membuat saya prihatin itu sebenarnya Bu ya, sekarang tuh masyarakat Dayak, apalagi seumuran saya deh, sepantaran teman-teman saya aja udah banyak yang nggak bisa bahasa Dayak. Karena kelamaan tinggal di kota lah mungkin, atau karena di sini yang selain orang Dayak kan, jadi penggunaan bahasanya sudah tidak pure Dayak lagi, tidak murni Dayak lagi bahasanya. Kemudian boleh diceritakan sedikit tentang ibu istrinya Bapak Cilikriwut? Jadi mungkin tadi perjuangan tuh saya tambahkan lagi, yang semboyan beliau tuh Isan Mulang. Sekarang malah jadi kayaknya untuk Kalteng juga sering tulis di mana-mana ya, Isan Mulang. Jadi pantang mundur. Pantang mundur. Jadi jangan takut, istilah tuh rotan pun ada gunanya gitu. Iya, maju terus pantang mundur, Isan Mulang. Kalau ibu saya aslinya dari Jogja. Dari Jogja. Jadi pertemuan mereka dulu di zaman ya peperangan ya. Jadi ibu dulu kerjanya di rumah sakit Panti Rapih, jadi perawat di sana. Bapak sebagai seorang pejuang, kalau nggak salah ini ya, beliau itu di bawah pimpinannya Jenderal Sudirman. Jadi saat
Pak Sudirman dirawat, beliau sebagai anak buah ya bolak-balik kali ya Menemani, rumah betul. sakit. Nah, akhirnya bertemu dengan ibu. Bertemu dengan ibu. Akhirnya cinlok lah Bu ya kalau bahasa anak Kayaknya sekarang. sih belum juga ya. Belum ya? Karena terlalu sering bertemu atau mungkin gimana Bu? Bisa Karena diceritakan? sebetulnya menurut ibu dan cerita saudara-saudara ibu tuh tidak mau Tidak mau sama Bapak? sama Bapak, Aduh. karena katanya orang Dayak takut ya? takut ya. Karena dulu kan orang mengatakan bahwa orang Dayak tuh makan orang, Oh tidak iya, bunuh, image-nya ya bahaya gitu ya Bu betul. ya? Jadi itu salah satu yang ingin Bapak perlihatkan ke suku-suku lain bahwa ini loh orang Orang Dayak. Dayak itu nggak seperti itu gitu. Sama kan dengan kalian, nggak punya buntut. Betul. Jadi pendekatan bapak itu ke kakek saya, ke bapaknya. Oh langsung, Ibu. Iya. luar biasa. Jadi di situ dia suka bikin surat. Sampai sekarang setelah beliau meninggal, kita baru berani membongkar-bongkar barang bapak. Kami menemukan surat-surat cinta bapak. Oh, untuk ibu. untuk ibunya. Iya. Ada nggak salah satu perkataan beliau tentang ibu, tentang ibu yang masih Mina ingat? Misalnya mungkin. Beliau romantis ya. Iya. Jadi suratnya tuh, waduh, rayuannya ternyata zaman dulu juga gitu. gombal juga. Masih ada tetap gombal ya, Masih Bu, ada. ya? Dan dia suka sajak ya. Iya. Jadi isinya banyak dia buat sajak-sajak bahwa ya perempuan yang tercantik lah yang menurut dia ya. Akhirnya luluhlah ibu. Ya, akhirnya dulu. Untuk nama boleh disampaikan Bu. Pasti ada juga yang nggak tahu nih dari siapa nama istri dari Cilik Riwut. Nah, kalau nama ibu itu Suparti, Clementine Suparti. Karena Clementine karena ibu beragama Katolik, Oh, jadi oke. Clementine itu kan nama baptis ya. Kalau nama ibu itu Suparti. Tapi kalau bapak selalu memanggil ibu itu bukan panggilan sayangnya ya. Tapi untuk kami itu kok itu gitu. Iya, apa Bu? Saya juga Panggilannya info. Pong. Pong. Kan ada tahu pong kan. Jadi kita kok ibu Jadi- disamain sama tahu pong. Oh, jadi di dalam surat itu manggilnya Pong juga ya, Bu? Ya? Belum. Belum. Tapi setelah sudah jadi suami istri, Itu kalau panggilannya manggil ibu Pong. nggak pernah manggil, akhirnya pasti dia panggilnya Pong. Kalau dari ibu manggil Bapak apa? Kalau mbak Normal-normal aja. normal. Oh, normal. Masih normal. Baiklah. Ada lagi Bu yang mau diceritakan tentang kisah percintaannya? Percintaannya ya, tapi ya itulah, saya bangga dengan ibu saya. Beliau adalah anak Jogja, anak Jawa Tulen. Habis kawin di boyong bapak ke Kalimantan, beliau bisa menyatu dengan masyarakat sini. Kalau ada yang masih mengenal ibu saya zaman dulu, bahasa Dayaknya Bagus, lancar bagus, juga. lancar. Wah. Jawanya hilang. Kadang-kadang kan Jawa masih ada ya, ini nggak, memang bahasa Dayaknya lancar. Masakan Dayak semua dia kuasai. Logatnya dapat Bu? Logatnya dapat. Makanya itu yang kami banggakan dengan ibu. Kami sendiri tidak bisa seperti ibu. Masakannya, masakan Dayak juga Ibu? Masakan Dayak ini bisa. Atau Mina belajar dari Ibu juga dulu? Masakan Dayak? Iya. Ya, pastilah Belajar ya. dari ibu. Terus dia bisa bikin wadi, Wadi, tempuyak, tempuyak. sampai ke Baram pun beliau bisa. Bisa Baram juga. Wah, luar biasa sekali, hebat. Kalau berarti ada nggak masakan kesukaan beliau? Bapak atau ibu maksudnya? Masakan ibu yang Mina suka, paling suka masakan Dayak atau masakan apalah yang paling, wah ibu kalau bikin ini tuh enak Paling banget enak. gitu. Wadi kah? Kalau masakan Dayaknya, kalau ibu saya lebih condong ke masakan Jawanya ibu. Oh, masakan Jawa. Karena itu favorit bapak, jadi ibu Oh, favorit membuatnya. Bapak malah Jawanya juga ya. Bapak paling suka masakan Jawa itu rawon. Rawon. Oke. Jadi masakan rawon ibu paling Paling untuk enak. kami paling enak. Sampai ke cucu-cucunya juga bilang. Iya gitu ya. Di sini ada rawon juga berarti Bu? Ada. Wah, ini resep turun-temurun nggak Bu? Biar dicobain nanti. Iya. Masakan resep dari Ibu Cilik Riwut, ya kan?
Kemudian juga selanjutnya kita mau tanya tentang tadi menyampaikan bahwa ibunya Mina nih agamanya Katolik. Apakah Bapak ini sebelumnya Katolik juga atau bagaimana? Boleh diceritakan Bu tentang itu? Kalau Bapak dulu asalnya Kahringan. Oh, Keharingan. Kahringan. Tapi dia karena diberangkat oleh sending kan, Oh ya. Protestan tapi belum dibaptis. Jadi cuma belajar kayaknya kalau Kristen. Tapi setelah ketemu ibu kawin, Bapak ikut di Katolik sampai hayatnya Bapak tetap Katolik. Katolik. Dan semua untuk kan anak Bapak ada 5. Ya. Apakah semuanya juga akhirnya Katolik itu? Ya, awalnya Katolik semua. Katolik semua. Cuma saya yang mohon maaf, saya akhirnya pindah ke Islam. Oh gitu, Ibu memutuskan Ya, untuk pindah. kalau ipar-ipar saya ada juga yang Kristen. Jadi kita membaur lah. Berarti kan membuktikan bahwa toleransinya tadi itu masih ada Iya. gitu loh Bu. Dan juga untuk berarti hilang dong Bu keharingannya nih Bu. Ya, Tapi untuk adatnya tetap lah Bu ya, tetap. kalau saya lihat Bapak tetap memegang adat. Kemudian ini sudah menjelang pertanyaan-pertanyaan terakhir Bu. Apa sih yang Ibu rindukan dari sosok Bapak dan Ibu? Yang saya rindukan kasih sayang beliau ya. Kasih sayang. Kalau seperti Bapak, dia untuk mengajarkan kami dia tidak pernah mendoktrin. Kalau yang saya rasakan tidak pernah mendoktrin, tapi dengan praktek. Beda dengan ibu ya. Ibu ya kebanyakan itu harus begini harus begitu ya. Iya, Ya. betul. Jadi Plus marah-marahnya Bu ya. betul. Kalau Bapak hampir tidak pernah marah. Hampir tidak pernah marah. Hampir tidak pernah marah. Dan dia sangat menyayangi anak-anaknya. Di saat kesibukan beliau tuh selalu menyempatkan untuk bisa bersama kami. Tapi karena untuk kami Bapak itu cukup menakutkan ya kayaknya sangar ya. Jadi kalau dekat dia tuh rasanya udah ketakutan. Udah takut duluan, padahal nggak marah-marah. Iya, karena kalau dengan beliau dari kecil kita diajarkan sesuatu itu jawabannya iya Pak. Jadi tidak ada kata-kata yang tidak Pak. Nggak berani ya Bu. Iya. Walaupun tidak suka iya Pak terus ya. Nah, palingan nanti ke ibu kan bilang. Jadi itu cara beliau. Jadi saya sangat merindukan beliau ya. Rasanya tuh kok banyak yang kurang. Tapi akhirnya saya menyadari cara beliau mengajarkan ke kami itu sekarang banyak saya rasakan manfaatnya. Ada nggak sih Bu teguran beliau atau salah satu cara beliau memberitahu bahwa sesuatu ini tidak baik yang memang Ibu ingat sampai sekarang? Pokoknya cara beliau menegur dan teguran apa yang paling Ibu ingat sampai sekarang? Tegurannya itu yang saya ingat ya. Ya namanya masih remaja dulu ya, itu, punya teman dekat ya. Jadi suka dijemput pakai mobil. Kalau dia nggak melarang, coba bilang kita punya mobil sendiri, ada supir, minta antar sama dia. Jadi kamu tidak boleh begini kan? Ya, jadi akhirnya saya memikirkan, oh secara halus Bapak ini bilang jangan dijemput, gitu ya. Jangan berarti dia kurang suka gitu kurang ya. Suka, tapi caranya bagus ya Bu. Iya. Kalau punya mobil sendiri, berangkat aja sendiri. Gitu. Iya. Jadi minta antar aja. Karena kan mungkin kalau misalnya Bapak bilang nggak usah dijemput, jangan dijemput, pasti kita kan bertanya-tanya kenapa nggak boleh dijemput gitu kan Bu ya, malah melawan. Kalau ini kan dengan cara memang berarti, tapi dengan halus beliau menyampaikan. Iya. Kalau kan ada mobil, kalau mau pergi minta antar supir. Nanti jam berapa minta dijemput. Gak usah merepotkan orang. Bahasanya seperti itu. Begitu. Kalau ibu kan nggak boleh kamu begini. Nggak boleh langsung ya marah-marah. Berarti gitu, kebalik ini kayaknya Bapak ini yang Jogja, Ibu yang malah. Iya, padahal kita
diajarkan sopan santun. Makanya saya bilang satu kebanggaan buat saya dilahirkan dari dua suku yang berbeda. Kalau dari ibu saya diajarkan sopan santun. Kalau dari bapak saya diajarkan ketegasan, keberanian. Jadi itu yang saya rasakan ya. Nah, kemandirian juga pastinya Bu ya. Iya. Nah, mungkin itu tadi yang Ibu bisa ceritakan tentang sosok dari Cilikriwut. Ada lagi kira-kira Bu yang mau Ibu sampaikan tentang cerita-cerita dari sosok Cilikriwut? Saya merasakan kasih sayang Bapak itu ya sangat besar ya. Karena dulu dia selalu beli buku tulis. Dulu kan warnanya yang biru tua itu, satu bendel gini. Tapi disimpan. Kalau kita kehabisan buku, kita nggak boleh ngambil sendiri. Harus bilang? Pak, buku ini habis. Nanti diambilkan. Begitu juga dengan dia banyak buku perpustakaannya sendiri. Kalau kita mau baca, kita harus bilang juga sama dia. Harus izin. Nanti ditanya, berapa hari kamu ngabisinnya? Oh, gitu ya? Nanti kembalikan ke tempat, tapi dia ngelihat kita kembalikan. Tapi kalau rasanya belum selesai, kita harus lapor lagi. Pak minta perpanjangan. Iya, kan lucu. Perpanjangan ya? Untuk baca buku ya. Jadi di situ saya lihat dia mengajarkan kedisiplinan dan tidak seenaknya dengan sesuatu. Gitu. Iya betul. Walaupun itu punya orang tua sendiri. Memang caranya unik sekali ya. Caranya unik ya. Luar biasa. Itu bisa menjadi ini sih ya, contoh seharusnya ya untuk mendidik anak-anak muda zaman sekarang. Iya. Gitu. Kemudian ada lagi Bu, kira-kira sosok beliau yang memang bisa menjadi panutan bagi baik itu remaja, terus juga bagi orang tua, bagi segala masyarakat, kalangan masyarakat. Pasti sangat banyak, tapi ya susah untuk diceritakan ya. Karena mumpung nih Bu, saya juga menjadi banyak banget ilmu dan hal-hal baru yang saya tahu tentang Cilikriwut nih. Saya suka dengan cara beliau mengajar, sepertinya saya mau jadi anak beliau juga Bu. Benar, waktu itu jadi waktu saya kecil saya suka diajak turni ya. Jadi ke kampung-kampung, ke rumah orang. Jadi setelah saya tinggal di sini, saya mengelola sini, baru saya mengerti kenapa Bapak begitu dicintai oleh masyarakat. Ternyata caranya dulu yang saya anggap salah, tidak sopan, ternyata itu yang sangat berkesan buat masyarakat. Jadi biasanya dia kalau ke rumah orang, dia kenal atau tidak, dia ketok rumahnya, terus dia kasih salam. Kalau nggak ada jawaban, dia buka sendiri pintunya. Karena orang dulu kan aman, nggak ada rumahnya dikunci, masuk sampai ke belakang, ke dapur, dia nanti ketemu salaman-salaman, dia buka meja makan orang tuh pakai tudung saji ya. Iya. Dia buka, wah enak ya makanan kalian. Padahal isinya tuh hanya nasi dan sambal atau nasi sama ikan asin. Dia ambil piring, dia makan. Dia makan. Walaupun hanya sedikit ya. Wah enak, sudah. Terus kalau disuguhi minum, belum disuruh dia sudah minum. Jadi kadang-kadang jadi dia merasa itu rumah dia sendiri. Iya. Jadi kalau pulang saya pasti ngadu sama ibu kan. Kok Bapak nggak sopan sekali Bu ya? Kan ajaran ibu tidak boleh seperti ini kan. Kalau minum sampai 2-3 kali disuruh minum baru kita minum. Terus makan masa tudung saji dibuka langsung makan. Ternyata setelah saya mengelola sini ketemu orang-orang, itu yang berkesan. Jadi katanya tidak ada perbedaan di antara penjabat dan masyarakat. Wah, itu caranya memang unik ya. Iya, waktu itu saya anggap kan memang tidak sopan ya. Sangat tidak sopan. Tidak sopan itu, masuk rumah orang langsung buka tudung saji makan. Jadi dari situ saya banyak dapat pelajaran dari ikut Bapak itu, bahwa manusia itu tidak ada batasan. Jadi jangan melihat ini di bawah, ini di atas, ini di tengah, tapi semua sama. Nah itu yang pelajaran yang paling berharga buat saya. Jadi besar sekali artinya buat saya. Sampai kami pun tidak merasakan bahwa kami pernah menjadi anak gubernur. Begitu juga dengan cucu-cucu.
dengan anak-anak saya segala, mereka tidak tahu kalau kakeknya dulu adalah gubernur. Taunya waktu meninggal aja, loh kok penghormatannya sebegini. Akhirnya bilang kan dulu kan gubernur. Padahal Bapak Cilikriwut ini adalah gubernur pertama Iya. di Kalimantan Tengah, Bu ya. Baiklah, mungkin yang terakhir dari pertemuan kita hari ini, ada nggak harapan Ibu untuk pemimpin bangsa, terus juga untuk seluruh masyarakat dan juga generasi muda untuk kedepannya, untuk Indonesia kedepannya dan khususnya untuk Kalimantan Tengah, Palangkaraya juga? Harapan saya, jadilah pemimpin yang sederhana, lebih mementingkan masyarakat, jangan memoles diri ya. Sepertinya baik tapi niatnya tidak baik ya. Mohon maaf kalau ini saya sampaikan. Kita lihatlah para penjabat-penjabat pejuang kita dulu, mereka betul-betul memikirkan masyarakat, tidak mementingkan untuk diri sendiri. Jadi kejujuran dan turunlah ke bawah. Lihatlah bagaimana nasib masyarakat kita yang terlihat sudah nyaman, tapi sebetulnya lebih banyak yang masih hidup dalam kekurangan. Kalau pesan untuk generasi muda nih Bu, itu harus juga nih Bu, harus ada nih. Untuk generasi muda, jangan cepat puas dengan apa yang dihasilkan, jangan cepat menyerah, terus berjuang dan menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Ambil yang positif, tinggalkan yang negatif. Jadi kalianlah yang akan membuat Indonesia ini nanti menjadi negara makmur dan ditakuti. Baiklah, itu tadi adalah perbincangan kita hari ini mengenai Cilikriwut dan juga beberapa topik-topik yang sedang hangat. Nah, ini Ai menganjurkan untuk teman-teman semua, kalau misalnya mau mendengar cerita yang lebih lengkap lagi, bisa langsung aja datang ke Resto Cilikriwut ini, Bu, ya, bisa bertemu langsung dengan Ibu Ida. Beliau akan menjelaskan, menceritakan dengan senang hati mungkin, Bu, ya. Jadi kalau saya datang ke sini lagi, Bu, saya mau dengar dong ceritanya Bapak kayak gimana. Tuh, saya boleh, Bu, ya? Oh, boleh. Tuh, boleh kan. Sambil makan wadi, terus di sini juga ada banyak menu-menu lainnya kan, Bu, ya, menu-menu makanan tradisional Kalimantan Tengah. Kemudian juga ada barang sedikit ya, tips-tipis, Bu, dalam bentuk mocktail kalau nggak salah ya, Bu. Tapi semuanya di sini masih asli lah, Bu, ya, asli. Dan kehalalannya kami jaga. Oh, kehalalannya. Iya, karena kebetulan juga Ibu Islam ya. Iya. Jadi Ibu yang masak. Ibu langsung yang masak? Enggak, ada yang tapi ya diawasi ya. Resep tetap dapat dari Ibu kan? Ada rawon juga, jangan lupa. Ada rawon, ada sop buntut. Ada sop buntut, pokoknya lengkap. Pokoknya langsung aja datang ke Resto Cilikriwut. Di sini juga banyak sekali barang-barang peninggalan dari Bapak Cilikriwut. Ada pakaian dinas di sini, besar sekali nih badannya Bapak ini, saya lihat. Dan ada foto-fotonya juga di belakang saya dan di belakang Ibu ada foto-fotonya. Ini juga ada foto waktu Pak Soekarno pertama kali ke iya ya, Bu, ya. Oh, ini ya, pemancangan tiang pertama yang sekarang menjadi Tugu Soekarno bersama Muhammad Nur. Nah, ini yang pertama kali nih, harusnya masyarakat Palangkaraya juga tahu gitu loh. Jadi Tugu Soekarno itu adalah ada waktu itu kebetulan ada Pak Soekarno-nya langsung gitu ya. Tahun berapa itu, Bu? 57 ya? 57 ya. Oke. Pak Soekarno. Nah, di sini langsung aja kalian datang sini, lihat-lihat banyak banget ini tentang penjelasan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Cilikriwut. Baiklah, sampai jumpa lagi di topik-topik berikutnya bersama dengan Kanta Media. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Terima kasih. Dadah. Terima kasih, Ibu. Makasih.